Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, kita akan lanjutkan apa yang sudah kita pelajari. Baca, coba, terang. Hadis ke-13. Hadis 16. Hadis ke-16. Arahan marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taqdab faraddada miraran qala la taqdab rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah anhu bahwa seseorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah aku wasiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, janganlah engkau marah. Laki-laki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi SAW tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, kembali lagi kita bertemu dengan hadis yang pendek. Tapi kita harus kembali lagi menuntut kita berusaha dengan keras melaksanakan hadis-hadis yang pendek ini, karena memang ternyata pendek tapi berat ini. Disebutkan di sini pendek sebenarnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi itu? Di sini disebutkan Jariyah bin Qudamah radhiyallahu anhu yang minta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah wasiat yang singkat. Wasiat artinya apa ya? Kata-kata pendek yang bisa berdampak pada dirinya, dan padat, singkat dan padat, yang mengumpulkan berbagai perkara kebaikan agar dia dapat menghafalnya dan mengamalkannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepadanya agar, sini disebutkan, beliau menjawab, engkau jangan marah. Orang itu mengulangi permintaannya berulang-ulang, kemudian Nabi tetap pada jawabannya, yaitu jangan marah. Baik, pendek tapi luar biasa ini sekarang. Latar belakangnya seperti itu, artinya satu, pasti Rasulullah paham betul kepada siapa audiensnya, siapa orang yang meminta wasiat kepada beliau. Dengan ajaran Temperamen. itu kan audiens, orang yang bertanya. Tentang objek dakwah. Terus yang kedua, juga menuntut kepada subjek dakwah. Dua-duanya dituntut, ya kan? Subjek dakwahnya itu harus paham bahwa objek dakwahnya ini siapa, ya kan? Itu ya terutama, dan objek dakwahnya juga harus paham. Nah, terus yang kedua, materi dakwahnya. Materi dakwah, si subjek dakwah ini harus pandai-pandai menyesuaikan materi dakwahnya dengan objek dakwah. Ya, jadi ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apa itu marah? Marah di Arabnya apa itu? Takbir. Hah? Takbir. Pak, yuk, apa itu marah? Hah? Jangan marah.
salah satu hadis lainnya, la taghdab walakal jannah kan. Jangan marah, maka bagimu surga. Tapi marah ini apa? Coba didefinisikan marah itu apa? Pak Mantang barang bagi lampu merah marah ada itu namanya. yang depan di jalan-jalan. Marah kamu ingatkan. Ada tipis ya. Yang marah itu apa? Marah atau emosi? Marah emosi. Mau emosi atau apa? Sesuatu yang bertolak dengan keinginan. Nah, keinginan. Marah adalah emosi. Kita coba mendefinisikan seperti ini ya, agar kita tahu ini bedanya. Karena kita sendiri itu dituntut. Kita sendiri kan sudah diinformasikan oleh Allah dalam Al-Quran kriteria nafsu, gradasi nafsu, tingkatan nafsu, mulai dari amarah sampai lawamah, mutmainah. Ya kan seharusnya ada 4 atau 5, saya lupa, yang saya ingat cuma 3. Amarah, lawamah, mutmainah. Yang masuk surga hanya mutmainah saja, yang terakhir ini. Sehingga kalau kita tidak tahu kita terjebak di nafsu amarah atau lawamah, ini bahaya nanti. Nah, coba kita definisikan marah ini seperti apa, sehingga kita tidak terjebak di nafsu yang amarah ini. Karena nafsu amarah adalah nafsu yang terendah, emosi. Apa? Lainnya apa? Paham tak? Marah tak? Aktivitas yang seperti apa marah itu? Jadi emosinya membeda. Ada emosi positif, ada Ya benar. emosi tidak suka terhadap sesuatu. Emosi Karena tidak suka terhadap sesuatu. tidak suka terhadap sesuatu. Bertolak Emosi belakang dengan keinginan toh. bertolak belakang dengan keinginan. Ini bertolak belakang dengan keinginan. Kalau ketiga, emosi tidak suka. Tidak suka terhadap sesuatu. Benar, banyak. Kalau bingung cari lawan katanya. Sabar. Tenang. Nah, Sabar untuk tenang. Sabar ini apa? Coba seperti itu. Dia ketika ini saya dalam keadaan seperti apa gitu. Jadi paham betul kita. Oh ini termasuk bahaya. Sehingga kita bisa waspada. Marah misalnya. Kenapa marah? Ini saya Hah? baca Nah itu ya. yang ditandai dengan perasaan tidak senang, Nah, kesal, atau permusuhan yang menurut apa? KBBI. Cari menurut KBBI. umum. Nah, cari menurut KBBI aja. Marah menurut KBBI. Gitu. Marah itu bukan. Kalau dari KBBI ini Hmm. perasaan sangat tidak senang karena dihina, diperlakukan tidak sepantasnya dan sebagainya. Oke. Ya. Itu ada kesimpulannya, Pak. Definisi yang tepat, Pak. Jadi tidak senang, emosi yang mulai tidak senang. Emosi yang, nah ini. Tidak senang. Setelah ini kan, berarti kesimpulannya emosi terhadap sesuatu yang tidak disenangi. Betul kan? Bener nggak ya? Betul. Emosi terhadap sesuatu yang tidak disenangi. Nah yang tidak disenangi apa? Harusnya seperti apa? Itu. Hah? Enggak. tidak senang. Tidak disenanginya seperti apa? Bertolak belakang dengan keinginan. Dia tidak suka terhadap sesuatu. Sesuatu yang seperti apa? Keinginan seperti apa? Ditampilkan di sini yang tidak disukai ya. Yang tidak disukai ini seperti apa? Menurut kita itu. Nafsunya. Menurut yang tidak disukai, ya ini kan emosi dari perilaku yang tidak suka terhadap sesuatu kan, ya kan? Sesuatunya ini negatif kan. Nah sesuatu yang negatif menurut kita itu apa sehingga kita diharuskan tidak suka itu? Banyak hal. Iya.
banyak hal bisa kalau dalam kondisi orang yang benar, orang yang soleh bisa jadi yang ketidaksukaan terhadap hukum-hukum hal-hal yang berlawanan dengan hukum-hukum Allah. Nah, sudah itu sudah cukup. Nah, tapi kalau dengan yang orang yang ini, yang orang yang tidak beriman, Jadi artinya apa di sini? Emosi adalah perilaku, emosi ya, perilaku ekspresi kita terhadap sesuatu yang tidak kita sukai. Nah, tidak kita suka ini kita berdasarkan apa? Kan harus ada suka dan tidak suka, ya kan? Yang tidak kita suka ini apa? Yang tidak sesuai kembali lagi. Ini dia maksudnya di sini kembali lagi ke sini lagi. Makanya kemarin itu siapa ya menyebutkan itu, sebutkan mana aktivitas kita yang tidak terikat dengan Islam. Oh, Ustadz Muhammad Nuruddin itu siapa gitu loh. Nah, lulusan Al-Azhar. Iya. Saya suka kalimat pendek-pendeknya, ya kan? Coba sebutkan aktivitas mana sih sebenarnya yang tidak terikat dengan keimanan kita dengan Islam, ya kan? Makanya semuanya akhirnya kembali kepada, ya kan? Nah, makanya sebanyak data kita ini di dalam diri kita, sehingga kita dapat, oh ini seperti ini nggak boleh, ini nggak boleh seperti ini. Ya, balik lagi ya di sini. Jadi marah itu seperti apa? Marah itu adalah ekspresi kita terhadap sesuatu yang tidak disukai kita. Nah, yang tidak disukai oleh kita ini juga berdasar, yaitu sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah. Ekspresi sekarang. Ekspresinya ini juga diatur di dalam Al-Quran, di dalam hadis kalau salah. Ekspresinya seperti apa? Satu, sesuai. Yang kedua, bentuk tidak, kan kita tidak suka ya. Ekspresi kita seperti apa? Kan tidak suka saja. Terus perilaku kita seperti apa? Kalau bentuk stimulus itu bentuk yang menggoda gitu berupa tindakan. Satu, balasnya yang sesuai. Terus yang kedua ini balasnya berlebih, sesuai, terus memaafkan 0%, tidak ada perilaku. Ini disebutkan marah juga, berlebihan, dolim. Nah, dolim, respon kita. Yang kedua ini sabar. Yang ketiga ini itu 0% atau malah dibalas kebaikan malah. Nah, ini dari sini. Kita tahu definisinya. Oh, ternyata marah itu adalah ekspresi kita terhadap sesuatu yang tidak disukai seperti ini. Nah, ekspresi tidak disukai itu diatur sesuai dengan aturan. Ekspresi kita gimana? Ekspresi kita seperti ini. Kalau ekspresi kita itu berlebihan, ya juga dolim, ini kan? Ya om ya, bel juga, ya kan? Seperti itu. Nah, seperti ini. Ini masih konsep marah. Kemungkinan kita memahami hadis seperti ini, jangan marah kalau saat itu, ya kan? Ini orang Badui kalau nggak salah ya, si objek dakwahnya ini. Sepertinya seperti itulah, ya kan? Ataupun intinya objek dakwahnya ini sepertinya orang pemarah, oleh karena disebutkan jangan marah. Nah, sekarang kita bagaimana kita mengimplementasikan, menjalankan hadis ini di kita ini gimana? Kita kembali lagi dengan definisi yang sesuai dengan kita.
Baik, sampai sini. Ada yang perlu disampaikan? Iya. Marah itu Nah, karakter. hmm. Apakah seorang itu bisa mudah marah karena keadaan tubuhnya? Nah, Dan saya masih bertanya-tanya, marah itu penyebab hipertensi atau hipertensi penyebab marah? ya. Bagus, iya kan? Jadi gimana dia? Ini bagus. Marah itu datangnya dari mana? Nah, bener kan ini? Iya kan? Seperti ini. Setelah kita tahu marah itu seperti ini. Nah, marah ini datangnya dari mana? Nafsu. Amanda menyampaikan nafsu. Nafsu ini dari mana, Amanda? Nafsu ini apa? Karena kita kemarin kan sudah mengkerucutkan bahwa di dalam diri kita yang menggerakkan itu ada dua kan. Iya, bukan menggerakkan ya, apa yang berpengaruh, ya kan? Satu, setan. Yang kedua, kolbu. Kolbu ini isinya dua, fujuroha wa taqwaha. Ini juga isinya dua, jin dan manusia. Iya kan? Jin dan manusia. Kolbu ini tadi potensi positif dan potensi negatif. Kalau ini negatif semuanya yang mempengaruhi. Marah dari mana, Wanda? Dari kombinasi keduanya ini. Dari sini kita punya semuanya. Hanya saja nanti dalam aplikasinya mana yang lebih besar. Ini kan? Kalau masalah medisnya dua-duanya juga bisa. Ini marah penyebab hipertensi bisa, hipertensi penyebab marah juga bisa. Gini, nah ini. Jadi marah ini dari mana ya? Sebenarnya kita punya potensi. Marah itu salah satu dari nafsu. Ini kan? Boleh kita, makanya diatur sini. Boleh kita berekspresi marah. Hanya diatur. Kita tidak boleh malah tidak bertindak apa-apa terhadap reaksi negatif dari seorang, tidak boleh. Kita harus bertindak. Walaupun bertindaknya itu nanti positif malah memberikan kebaikan. Ada gradasinya seperti itu. Ini marah dari mana ya? Dari kombinasi seperti ini. Sumber pendek. Sumber pendek. Nah, ya kan? Kalau sumber pendek. Panjang pendeknya dari mana? Nah, itu. Baik. Ada tambahan nanti, Kak? Jadi marah itu kalau saya melihat keadaan orang yang berilmu ataupun ulama katakan ilmunya tinggi sama orang yang nggak punya ilmu agama atau apa ya, minim ilmu, menyikapinya yang bisa katanya ulama ilmu tinggi ini bisa mudah marah. Tapi ada orang yang sama sekali agamanya jelek tapi bisa santai bawa itu. Jadi marah itu tuh apakah tidak terpengaruh juga oleh ilmu yang masuk? Dan mana? Iya, terus ini kan? Iya, kadang-kadang orang nggak ada punya ilmu Al-Quran aja. Cuman kalau mendapatkan rangsangan yang pemicu marah, dia tenang gitu. Jadi Ego ya. Jadi ininya, ini yang di dalamnya sebelum dia berekspresi. Ya, ini kan muncul dari Emosi muncul dari rasa. jadi ada respon, stimulus.
luar dari kita, ya kan? Kemudian di sini ini ada ini segala macam, kan termasuk ini semuanya keluar menjadi emosi ini. Emosi kan ekspresi dari apa yang sudah kita pikirkan di sini. Kalau di sininya ini yang besarnya setan, terus kesimpulannya ini salah, ya sudah, ekspresinya akan salah. Iya, ya, makanya di sininya ini yang luar biasa. Kenapa orang tadi bisa? Karena keterbatasan ilmunya bisa mengendalikan ekspresinya. Ya karena di sini kuat di sini ya. Gitu. Mungkin pemantau di sini yang terbaik ya. Belum tentu juga seperti itu. Nggak mesti seperti itu juga. Kadang-kadang juga orang yang justru lebih berilmu dia bisa lebih sabar dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Iya memang. Ketika dia paham ilmunya, itu otomatis dia bisa mengendalikan rasa tadi itu. Benar setuju. Orang yang tidak punya ilmu, bisa saja orang yang tidak punya ilmu dia tidak berekspresi karena dia tidak tahu dia harus berekspresi seperti apa. Iya kan? Jadi dia seperti sabar. Nah, definisi sabar juga salah. Tidak ngapa-ngapain, iya kan? Tidak berusaha sabar. Ya seperti itu kan? Atau orang yang berilmu malah aneh-aneh karena dia punya banyak pilihan, ya kan? Bisa aneh-aneh akhirnya nanti ekspresinya. Nah, ya kan? Sehingga malah mengaburkan benar salahnya ini malah dikaburkan malahan. Ya, seperti itu. Baik, jadi seperti ini. Kalau teks hadisnya seperti ini, kita pahami seperti ini, artinya apa? Ini untuk menjembatani pemahaman kita terkait dengan zaman sekarang. Gimana kita mengendalikannya seperti itu? Apa yang disebut marah? Gimananya seperti itu. Ya, ayo mohon. Pengalaman saya waktu emosi. Oh ya. Emosi sama teman, namanya ya. Mau Utang. Oh bukan. pekerjaan. Oh kerjaan. Saling mau menyatu. Hmm. Saya berpikir ada hadis ya. Gini. Siapapun yang bertengkar, dia membunuh satu meninggal sebenarnya sama-sama neraka. Ya itu saya. Terakhirnya jadi Saya sadar sampai sekarang saya sudah mau harus. terus diem. Ekspresinya apa? Dan saya dari hadis itu tuh saya mengalah. Ngalah. Ya. Ada respon. Di sini diolah, luarnya akhirnya apa? Bentuk di sini sabar di sini. Oh enggak, Ridho akhirnya mungkin Pak Manto. Ya sudahlah, memaafkan. Ya kan seperti itu. Timbang ini dicat. Ya ini ya. Masuk neraka kami semua. Nah itu namanya mengalah. Mengalah dalam konsep Jawa menuju kepada Allah. Bukan mengalah itu menuju kepada kalah, enggak. Ingat ya, karena konsep Jawa kuno dulu tidak mengenal kalah, maju atau mati. Karena sesuai dengan November, Hari Pahlawan, merdeka atau mati. Seperti itu. Makanya mengalah itu konsepnya bukan menuju kalah, tapi menuju kepada Allah. Ya. Dia seperti apa? Aturannya buat apa? Aturannya seperti apa aturannya? Seperti ini. Akhirnya kesimpulan. Udah. Baik, sampai sini. Ada yang perlu dikomentari? Kalau perang itu ekspresi dari marah. Hah? Perang. Perang? Kayak jadi bulan November itu. Hah? Kemerdekaan itu. Hah? Itu kan ya saya marah nih karena dijajah gitu. Itu gimana? Baik. Kalau aturan perang ini berubah semua. Oh, gitu. Nah, berubah semua. Ada aturan-aturan yang dalam kondisi tertentu tidak
tidak mengikuti pakem normalnya. Bahkan perang pun boleh berbohong, ya kan? Perang membunuh dalam perang kebolehannya tidak sama dengan membunuh di luar perang. Contoh kemarin kalau membunuh di luar perang itu harus berhadapan, ya kan? Kalau balik tidak boleh. Kalau perang tidak ada aturan-aturan lain. Ini gambaran kayak di Kamboja sama apa yang perang itu, Thailand. itu kan ada pasukan sama muslimnya kedua negara ini. Nah, Ini seumpama kalau berhadapan sama-sama Allah Akbar. Itu gimana? Iya, Kita kita alam itu. Ya seperti itu kondisinya ya kan. Kan pemerintahnya. Ya kan? Ya itu sama. Seperti itu kalau kondisi perang lain, ya kan, tidak sama. Baik, kita tambah lagi. Ini ada Pak Mano? Ustaz, Oke, mau. mungkin dari hadis ini karena objeknya kan seorang laki-laki, jadi mungkin pelajarannya masih personal, masih individu. Jadi kalau dari marah ini, kalau saya lihat kita disuruh belajar untuk manajemen konflik, manajemen emosi. Anger management. Jadi kan, Jadi bagaimana kita mengolah marah kita menjadi dari yang negatif menjadi positif, pengolahan di sini ya. pengolahannya. Gimana cara kita menghadapinya, teknik-tekniknya kita membuat orang lain atau lawan kita bisa mengikuti kita. Karena marah, emosi itu kan ibaratnya keinginan kita tidak terpenuhi. Bagaimana caranya seorang pemimpin bisa mempengaruhi bawahannya ketika mereka memberontak. Ya benar. Nah, kalau kita tidak mainkan manajemen konflik ini, ya kita akan kalah. Ya benar. Benar. Sekarang tahu akhirnya kan tadi bagaimana cara anger management atau manajemen konflik kita. Nah sekarang kalau misalkan di sini sudah ini ada respon negatif di dalam diri kita sudah seperti ini diolah, ternyata masih kebobolan di sini, masih ada luapan ekspresi negatif dari diri kita. Apa yang akan kita lakukan? Pak Manto kemudian menyampaikan sesuai hadis apa tadi, percuma atau sama-sama bunuh masuk neraka dua-duanya. Yang kedua istighfar, ini kan. Yang ketiga duduk ya. Yang kan ada kan duduk, kalau nggak tidur diam, wudu. Loh, masih ada banyak pencegahannya di sini, masih banyak lagi. Ya kan wudu, aduh, sholat mungkin misalkan Ya, apapun. zikrullah itu masuk ke situ. Nah, itu banyak lah seperti itu ya. Nah ini bahkan sampai di sini muncul pun terekspresikan pun kita masih diberi bekal oleh Allah untuk meredakan ini. Ya seperti itu. Karena memang luar biasa marah ini. Baik. Ya, mengenai larangan ini kan dikatakan la taghdab, jangan marah. Di sini yang diartikan bukan berarti kita tidak boleh marah sama sekali. Jadi tingkatan marah itu ada. Namun kita diperintahkan jangan marah ini istilahnya marah yang sampai benar-benar menyebabkan amarah. Ada beberapa orang yang marah itu sampai kehilangan akal. Makanya di beberapa hukum cerai itu kalau dia dalam keadaan marah yang menghilangkan akalnya dia mengatakan cerai kepada istrinya, itu tidak dianggap.
karena posisinya dia hilang akal. Tapi kalau amarah itu tadi dia masih ingat, dia sadar, berlaku hukum itu. Hukum bisa berlaku. Itu yang pertama. Kedua, di sini jangan marah itu diartikan ketika mau dikatakan apa, mau diakui atau tidak. Setiap kita marah, tembakan pertama, itu pasti emosi ada. Nah, disinilah kita diperintahkan redam. Redam dari tadi itu dengan cara-cara yang tadi disebutkan, banyak hadis yang menentukan yang mulai dari wudhu, sholat, dan sama zikir, diam, itu. Jadi bukan berarti kita dilarang marah sama sekali. Yang ketiga, boleh kita marah di beberapa tempat. Contoh, ketika kita sebagai muslim, ada orang kafir ataupun seseorang yang menghina Rasul ataupun menghina Islam, menghina agama kita, nah, itu wajib kita marah. Nah, di situ ada beberapa hal, makanya bukan ada penempatannya masing-masing. Boleh juga marah ketika kita melihat suatu kebatilan. Tadi ya itu balik lagi, kebatilan seperti apa yang boleh kita marah. Gitu ya. Ini contohnya Pak Manto juga. Ketika marah hilang akalnya, jaraknya cuma segini aja, teriak-teriak. Ya, deket ngomong biasa aja bisa kok. Ya. Emosinya marah, akalnya hilang, teriak-teriak ya. Emosinya ini setipis tisu. Baik, ini marah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran itu, ya kan? Tetap kembali lagi ini pengetahuan kita tentang Al-Quran dan hadis. Ini sangat ada zikir. Zikir. Zikir ada yang diucapkan, ada yang dalam hati. Itu lebih Abdul Manan. Abdul Manan. Iya, Abdul Manan. Di dalam kolbu atau diucapkan. Diucapkan. Yang jelas dua-duanya sama-sama baik. Ya kan? Hanya saja nanti aplikasinya disesuaikan dengan keadaannya, lingkungannya seperti apa. Ya. Jumatan tiba-tiba zikir gimana? Sana khotbah sini zikir. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Baca. Kanan. Hadis ke-17, menyayangi hewan. An Abi Ya'la Saddadi Bani Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinu qitlah wa idza dabahtum fa ahsinu dibha wa yuhidda ahadukum safrah wal yurih dabihatahu rawahul Muslim. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Baik, ini terkait dengan cara membunuh yang baik ini. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik terhadap segala sesuatu, ala kulli syai', semuanya tanpa terkecuali, ya kan? Berlaku baik. Kembali lagi, baiknya seperti apa? Baiknya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, jangan tiba-tiba ke prostitusi itu baik karena menolong orang. Gimana ya? Benar tidak? Menolong orang, benar. Salah. Ini dalam kebaikan, ya kan? Segala sesuatu sudah ada aturannya, Allah sudah mengaturnya, ya kan? Makanya itu benar-benar kemampuan kita, data kita terkait dengan Al-Quran dan Sunnah sangat diperlukan, terutama dalam masa seperti ini.
Terus dilanjutkan lagi, ini kasusnya, jadi teorinya sudah didepankan, sesungguhnya seperti itu. Kemudian contoh kasusnya, maka jika kalian membunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, hendaklah menyembelih dengan cara yang baik. Ini teknis, kalau saya melihat, tengah-tengah ini matanya. Jadi isinya seperti ini. Contoh kasusnya seperti ini, membunuh dan menyembelih, ya kan? Hal-hal yang perilaku yang banyak aturannya terkait dengan membunuh dan menyembelih. Diberikan satu contoh kasus, ya kan, terkait dengan ini. Tetapi di luar itu, artinya di luar itu, semuanya itu harus sesuai dengan tata caranya. Bahkan sesuatu yang membunuh dan menyembelih ini juga dilakukan dengan tata cara sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Allah. Ya, membunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelihlah dengan cara yang baik. Baik dan baik di sini kembali kepada aturan. Ya kan? Boleh tidak misalkan kita mencontoh sekarang apa? Maka jika kalian di traffic light, berhentilah dengan cara yang baik. Ya benar. Masukkan aturan itu kepada kita. Maka jika kalian bekerjalah dengan cara yang baik. Begitu herannya saya waktu dulu ketika masuk sebuah instansi pemerintah. Ya ceklok saja, setelah itu keluar. Mana pandok ya. Seperti itu, ya kan? Pak mana juga? Buka-buka negeri. Ya seperti itu. Ya ini memang seperti itu ya. Setelah Enggak jadi gede. apa misalnya ngantar pasien, ada kasus di luar kecelakaan misalnya, ada kecelakaan itu ngantar ke rumah sakit selesai terus ayo kembali ke tempatnya, ke poskonya, nanti aja muter-muter dulu, istirahat dulu. Nanti kalau kita sudah sampai posko, ya kan, ada panggilan lagi, kita harus berangkat lagi. Kita di mana dulu lah, santai-santai dulu. Iya, mana ya? Dan itu tidak tersitu, semua lini ya, artinya kembali kepada kita. Ya kan? Ini memang teks hadisnya seperti itu, tapi coba dikembalikan pada diri kita. Banyak aturan ini hanya 2 contoh di mana aktivitas itu menyembelih dan membunuh itu banyak aturannya. Ya kan? Dan negatif itu kan. Makanya lakukan dengan cara yang baik. Apalagi aktivitas kita yang lain-lainnya. Gimana ya? Seperti itu. Lakukan dengan baik, sesuai dengan aturan yang kita yakini, sesuai dengan aturan yang kita yakini, yang nantinya kita bebas atau diringankan dalam pertanggungjawabannya. Ini ya, itu kan kasusnya ada. Kemudian terakhirnya, hendaklah seseorang dari kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Kembali lagi aturan yang baik. Dulu zaman abad pertengahan, salah satu teknik membunuh itu orang gini kan, ditali di tanah, di terlentangkan gini, terus di sini ditancapkan bambu, disirami bambunya, tumbuh seminggu tumbuh sih, mati orang. Dikit. Itu menit. Luar biasa enggak? Jadi ini mengerikan. Itu ya teknik-teknik penyiksaan. Nah, ini jadi kembali pada hari sini, wajibnya berlaku, artinya keharusan kita berlaku baik dalam segala hal. Baik, ada yang sampaikan sini.
baik di sini apa artinya? Sini baiknya apa? Hasan gitu. Oh iya Hasan. Hasan itu apa? Ihsan. Ihsan, nah Ihsan. Ihsan itu ya Ihsan itu berbuat baiklah. Kalimat perintah. Hasan itu apa? Baik itu apa? Kalau di sini. Enggak benar. Nah, kalau di sini dia berbuat baik, Memperlakukan. perlakukan. Ayo perlakukan. Sini kan berbuat baiklah terhadap segala sesuatu. Baik di sini. Kalau kita pengen menggali lagi seperti ini ya, kita ini lingkungan, apapun lingkungan lainnya, lingkungan banyak ini ya. Kita terhadap sini harus baik. Baik ini maksudnya apa? Hasan di sini. Maksudnya baik. Berbuat apa coba? Terkait dengan ini loh, terkait dengan lingkungan. Kan makhluk ya, berlaku baik dalam segala hal. Baiknya di sini tuh misalkan kemarin Pak Manto ya contohnya ya, Pak Manto misalkan Pak Manto lagi nyetir motor, kemudian di Triguna Bakti tikungan arah ke sini itu pojokan itu bakso apa itu, bakso Bojonegoro itu, Pak Manto parkir di situ pada motor beli bakso. Berarti baik nggak? Baik, mantap. Hah? Lo kan nggak ganggu, kan sudah mikir. Tapi kurang. Saya Dari belok sini. kira-kira baiknya ini definisinya apa? Lebih supaya kita agak tajam lagi. Baiknya kalau gimana? Apa kira-kira? Ada nggak keterangannya di situ? Mungkin. Kalau tadi contohnya Pak Chandra agar bawahannya tidak jadi muntah, tidak jadi melakukan hal yang negatif. Ini seperti itu Pak Chandra, menenangkan. Oh itu yang sabar ya. Baik ini apa? Hah? Iya. Nah, kenapa tidak pakai toyib? Kenapa nggak pakai hasan? Baik kan sama kan? Toyib kan juga baik kan? Jadi kalau di sini kalau berusaha saya memahami ya baiknya di sini itu adalah menginginkan juga kebaikan tidak hanya pada diri sendiri, juga ini baik. Seperti tadi disampaikan Pak Chandra. Juga tidak terhadap diri kita, juga kepada orang lainnya, itu mengingat kebaikan pada diri orang lain juga. Kenapa Pak Mata tidak parkir di situ? Karena sudah minggir ini, tidak kasihan kalau misalkan saya menjaga hak jalan, saya menunaikan hak jalan, menghindari dari gangguan. Nextnya lebihnya lagi mengganggu orang lain. Artinya mempermudah. Iya kan? Sekarang gojek-gojek kan enggak. Lihat ini sambil pelan-pelan, nggak jelas, ya kan? Pak Manto belakang ngebel-ngebel terus, ya kan? Ini nggak jelas jalannya. Lah, ya seperti itu. Kita menginginkan kebaikan. Seperti berbuat baiknya Pak Manto gimana? Ngebel 1 kali, 2 kali saja. Nah itu sudah salah. Loh, kemarin ngobrol aja. Ini lampu hijau saya. Ini nyerobot. Loh. Jadi Lah, film teror ini jelas. yang merah itu jelas salah. Yang hijau juga tidak tepat dalam menjalankan ini. Iya kan? Dia sudah berlaku baik, iya kan? Sudah sesuai dengan aturan segala macam. Tapi ternyata mengingatkannya juga
ekspresinya terluap dengan berlebihan, ya. Kalau apa? Kemarin lihat YouTube apa reel ya, masalah tasyahud akhir kakinya tetap tawaruk atau iya satunya lagi yang seperti iftiros atau tawaruk kan? Apa iftiros, dia seperti tasyahud awal. Iftiros Terus apa? Dia melakukan itu karena takut menyakiti sebelahnya kalau seandainya ini tawaruk apa? Iya. Tawaruk. Beda lagi dengan apa yang didiskusikan Handika dengan Pak Wardoyo, ya kan? Pak Wardoyo susah tuh gini kan, kalau duduk tawaruk kan. Akhirnya diskusi sama Handika, menemukan sebuah keputusan, tidak apa-apa, duduk aja istirahat. Kasihan tubuhnya, sakit kalau gitu. Ini berbuat sesuatu agar di luar kita, contohnya tubuh kita juga di luar kita kan ini. Itu juga agar baik juga. Ya benar. Tapi itu kan ada yang gini ya. Terus yang singkat. Nah ya itu makanya itu. Mengganggu. Nah daripada seperti itu, mending duduk iftiros. Tawaruk itu kan bingung kadang-kadang kita membedakan tawaruk atau iftiros. Kalau tawaruk itu kan ada W-nya, tapi pokoknya harus nempel. Nah duduk iftiros itu duduk yang di antara dua sujud. Itu tawaruk ini. Iya, jadi contohnya itu Pak War, setelah diskusi panjang sama Handika, akhirnya duduknya duduk akhir pun beliaunya duduk iftiros. Karena susah gitu, ganjel perutnya. Walaupun rakaatnya 4 ya. Jadi nggak apa-apa. Itulah yang menjadi kebijaksanaan, kebajikan untuk kita, kebijaksanaan untuk kita. Tidak hanya baik untuk kita, tapi juga baik untuk yang lain. Nah ini yang hadis terakhir yang terkait dengan kebijaksanaan, baik kepada segala hal. Baik, alhamdulillah sudah banyak yang kita pelajari dan kita juga tidak bisa menyamaratakan, ya kan? Aktivitas kita harus sama enggak? Paling tidak kita berdasar terhadap aturan yang sama, ya kan? Dan dengan teori-teori yang sama juga. Perbedaan ekspresi ini karena lingkungannya yang berbeda, ya. Stimulus atau responnya yang berbeda. Baik, kurang lebih sama. Kita tutup majelis kita ini membaca alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.